warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram, wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina, wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami'i muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan bahasan kajian kita mensikapi situasi negara kita yang seperti ini, tentu kita patut mengikuti anjuran himbauan dari yang berwenang. Jadi tadi kenapa pengurus takmir menempel himbauan, kalau ke masjid hendaknya membawa sajadah sendiri, karena masjid kita ini pakai karpet. Kalau himbauan dewan masjid suruh gulung karpetnya ini, jadi kita kan terlalu berat. Tapi kita usahakan tadi sudah di antiseptik, baru dapat 5 stok tadi, insya Allah nanti malam diselesaikan. Nanti akan secara rutin berapa hari atau minggu sekali kita usahakan dengan antiseptik. Jadi ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Bukan berarti takut corona, tidak takut pada Allah, bukan begitu ya. Itu pemikiran yang keliru. Karena ada banyak kali hoak-hoak di kenapa takut corona, kita takutnya pada Allah, tetap aja jamaah. Tapi kemproh ya, nanti terinfeksi. Tidak begitu. Takut pada Allah itu bersih. Alhamdulillah kalau daerah kita belum seperti Jakarta ya. Jakarta mulai besok sudah tidak Jumatan. Rekomendasi resmi gubernur ya. Dan ini memang punya kewenangan pemerintah. Jadi selama 2 minggu sebaiknya tidak jamaah, tidak Jumatan. Apa boleh? Di zaman Nabi pernah ada ya. Nabi itu jangankan wabah seperti ini, orang kalau mulutnya bau aja dilarang jamaah, kan gitu zaman Nabi loh ini. Nah sekarang apalagi orang nyata-nyata berpenyakit haram menghadiri jamaah. Jadi itu resmi ulama Mekah, ulama negara Islam manapun, termasuk MUI ya. Jadi kita kalau memang yakin sehat, pastikan sebelum ke masjid telah melakukan bersih diri, sanitasi yang baik, kalau perlu pakai sabun minimal ya. Makanya kenapa sih dalam hadis Nabi Jumatan itu wajib mandi, karena Jumat itu ketemu banyak orang dan bahkan jejer gitu ya. Nah di sini bukan semata karena corona, agama kita jauh lebih sempurna ya dibanding yang bisa diupayakan. Jadi upaya maksudnya sekarang itu kan sebenarnya mengimplementasi apa yang sudah oleh Rasulullah diajarkan pada kita. Jadi kalau memang merasa badan tidak sehat misalnya, jangan menulari orang, gampangnya gitu ya. Nah virus ini seperti itu. Tidak selalu orang yang membawa virus itu ada gejalanya. Ya kadang-kadang sangat ringan, kadang-kadang tidak ada kalau masih masa inkubasi. Nah itulah maka fakta ini harus difahami. Bahkan mulai tadi pemerintah Arab memastikan mungkin haji dibatasi, bahkan ditunda. Haji ini rukun Islam ini. Kita lihat sekarang Ka'bah kan tiap hari jarak berapa puluh meter tidak boleh, karena itu potensial untuk berdesakan. Nah, jadi bukan karena kita takut virus kok, takut pada Allah, tidak begitu ya. Jadi takut pada Allah itu dengan akal, karena Allah memberi akal kepada kita. Nah, jadi begitu. Jadi supaya tidak salah paham, nanti kadang-kadang banyak sekali hoak ya. Wis gak peduli, masuk jamaah dibatasi, salaman gak boleh. Bukannya gak boleh, potensi-potensi yang mencelakakan diri sendiri itu dilarang. Jadi wala tulqu bi aidikum ilat tahluka, itu kan firman Allah. Quran ini bukan dalil ulama. Kamu jangan secara sengaja menjatuhkan diri dalam kerusakan, kehancuran, termasuk penyakit. Itu tidak boleh.
jelas-jelas terdeteksi sakit nekat jamaah, itu namanya nekat seperti itu, dan Allah yang melarang itu. Nah itu makanya lalu mensikapi himbauan pemerintah yang memang punya otoritas ya, wajib kita patuhi. Dia kan nggak paham. Nah sekarang itu banyak orang nggak paham tapi gemeru tadi itu ya. Jadi kita nggak begitulah, tetap dengan ilmiah. Kadang-kadang punya fakta kecelakaan itu lebih banyak yang mati dibanding corona, betul. Tapi faktornya lain, kecelakaan tidak menular. Ini masalahnya menular, itu yang diwaspadai ya. Jadi begitu mensikapinya. Insya Allah kalau kita ini cukup longgar ya, tidak berdekatan. Kita kan namanya self distance ya, batasi jarak minimal 1 meter ya, meskipun dekat ya. Kalau sholat ya bukan berarti harus 1 meter lah, tapi tidak terlalu berdesakan, itu yang penting. Karena ternyata kemarin ya memang virus ini terus diteliti, informasinya ada kemungkinan virus ini menyebarnya melalui udara. Selama ini kan melalui droplet, asal orang tidak batuk aman. Sekarang tidak, mungkin nafas kita ini menyebarkan virus itu. Tapi mungkin masih belum ya, itu masih dalam satu telaah. Karena virus itu memang sesuatu yang sangat tidak stabil. Setiap berubah, ternyata sejak muncul di Wuhan dan sekarang ini sudah ada mutasi-mutasi juga. Jadi kalau awal dulu, kemarin itu Menteri Kesehatan itu inkubasi 14 hari, ternyata WHO tidak mampu itu, ternyata nggak benar. Ada yang lebih dari 14 hari, orang Amerika itu yang diusung dari kapal pesiar Jerman itu, di sana justru muncul gejalanya setelah 14 hari. Akhirnya WHO menetapkan 2 kali 14 hari. Ya, itu kan hanya ilmu manusia ya. Ya tetap semua kehendak Allah, tetapi kita diberi ilmu oleh Allah. Itulah maka semaksimal yang dilakukan harus dilakukan. Jadi tawakal itu bukan tidak ikhtiar. Kalau orang Jabariyah ya begitu. Masih kalau virus ya mati, iya memang. Israel sudah punya catatan matikan apa sudah, memang sejak dulu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Nah kita kena corona apa tidak nggak ada yang tahu juga. Nah doa-doa tadilah yang penting ya. Tentu di samping doa ya ikhtiar. Nah selama ikhtiar inilah yang direkomendasi oleh yang tahu, yang paham itu. Jadi kita tidak bisa menghindar dari kematian. Kita juga tidak mungkin menghindar dari takdir Allah. Tapi Allah akan memerintah kita berusaha. Nah ranah itulah kita taati himbauan dan anjuran tadi. Bahkan Dewan Masjid tadi itu saya katakan lebih ini ya. Tapi kita ya selama bukan daerah seperti Jakarta. Kalau Jakarta mungkin malah sudah wajib. Jadi sudah dipastikan tidak ada Jumatan selama 2 minggu. Dan itu sah. Jadi jangan lalu ngeyel Jumatan kok dilarang. Nah, ini kan namanya ngeyel. Jadi tidak begitu. Jadi fas'alu ahla dzikri, kan itu kata Allah. Tanyalah kepada orang yang faham. Kalau kamu tidak faham jangan ngawur, gitu maksudnya. Nah, jadi ini mensikapi tidak perlu panik tapi juga boleh ceroboh, maksudnya begitu. Wajar saja Islam itu mengajari kita bersikap tawassut, moderat, sedengan. Apa yang memang harus diikhtiarkan, ikhtiar maksimalkan. Di balik semua itu tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Di negara yang memang sudah sangat parah, Iran itu sudah melarang ke masjid. Shollu fi buyutikum, gitu azannya sekarang. Kan ada begitu. Lihat aja di situ. Jadi setelah azan itu manggil orang tapi manggil supaya tidak datang. Sampai sholat di rumah saja, begitu. Karena Iran seperti Italia sama Korea ya, yang sangat parah di luar Cina. Indonesia belum, tapi mengarah. Malaysia sudah dipastikan lockdown 2 minggu. Tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar negara, senegara. Jadi semua yang di kota ya di sekota masing-masing kota. Nah, kita masih tetapi harus sungguh sangat waspada, maksudnya ya. Tidak ditakuti, bukan. Yang rasional gitu maksudnya. Jadi berpikirlah secara rasional. Nah itu yang terkait dengan ini, sehingga kita tetap memiliki sikap yang benar, yang proporsional bahasa kita mensikapi, bukan kehilangan iman kepada Allah, tapi juga bukan ceroboh seperti orang Jabariyah.
tetap waspada gitu. Sekarang ini bab terakhir dari kitab ini, jadi insya Allah ada beberapa hikayat, 4 atau 3 nanti kalau selesai ya kita baca ulang lagi atau ganti kitab, terserah nanti kita sepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hikayat, bab tentang cerita-cerita. Jadi ini cerita-cerita yang tentu diharapkan kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu ya. Cerita yang banyak terjadi di zaman lalu, bahkan di zaman Nabi ini, salah satunya di zaman Nabi. Qala al-Faqih rahimahullah hadatsana Abi rahimahullah hadatsana Abdul Hasan Al-Farra Muhammad bin Hatim hadatsana Suwaid bin Sa'id Amr bin Kalla'i Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik. Jadi sumbernya seorang sahabat yang dekat dengan Nabi. Anas sejak kecil menjadi pembantu di rumah keluarga Nabi, sehingga banyak sanad hadis dari abad Anas ini. Qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Anas ini memang di rumah, sehingga tahu siapa saja tamunya Nabi itu. Ini salah satunya. Jadi Anas satu ketika ada seorang laki-laki datang ke rumah Nabi bertamu. Fakol, maka bertanya, ya Rasulullah, ayam nauni sawadi wadimamat wajhi min dukhulil jannah. Orang ini jelek wajahnya ya. Wahai Rasul, apakah menghalangi saya yang nauni? Apa sawadi? Kulit saya nulu hitam, negro orangnya nih ya. Orang Arab tapi kulitnya hitam. Wadimamat wajhi, dan wajah saya ini jelek Nabi. Ya pesek, mungkin meripatnya gak bagus itu apa gitu, pokoknya ya jelek. Apakah kulit hitam saya, wajah jelek saya ini menjadi penghalang saya masuk surga? Konon katanya di surga kan orangnya tampan-tampan gitu ya, perempuan cantik-cantik. Apa sekarang wajah saya seperti ini ndak bakat masuk surga kawannya gitu. Jadi pintar juga orang ini. Nanti ada alasannya kenapa begitu. Akhirnya kola lah Nabi unda. Surga tidak berkait dengan ganteng apa jelek, apa tadi, hitam apa putih, siapapun, kulit hitam, kulit coklat, kulit putih, kuning, merah. Nah syaratnya ini. Jadi la wallazi nafsi biyadih, tidak demi Allah. Jadi tidak begitu artinya. Ma aiqanta bi rabbika wa amanta bima ja'a bihi rasulah. Nah syaratnya ini 2. Jadi tidak peduli kamu jelek apa tampan, kulitmu hitam apa putih, selama jadi ma aiqanta bi rabbika, selama kamu punya iman yang kuat, yakin betul kamu dengan Tuhanmu. Maksudnya mematuhi tuntunan dan aturannya. Wa amanta bima ja'a bihi rasulah, dan kamu beriman betul, artinya lalu kamu yakin, lalu kamu amalkan apa yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu oleh beliau sendiri ya. Jadi selama kamu beriman dan mengamalkan ajaran Rasulnya, tidak terhalang untuk masuk surga, meskipun kamu jelek, meskipun pesek, meskipun keriting. Nah, begitu kata Nabi. Akhirnya qala, orang itu jawab, fawallazi akramaka bin nubuwah laqad syahidtu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh min qabli ajlisa hadzal majlis bisamaniyata asyurin. Oh ya, demi wahai Rasul, ini mereka katakan demi Allah ya, demi zat yang telah memuliakan engkau sebagai nabi, saya ini sudah bersyahadah, sudah masuk Islam dan mengucap la ilaha illallah, dan bahwa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya itu sejak sekarang ini, saya ini sudah 8 bulan. Jadi sama nyata asyurin. Oh ya Nabi, demi Allah saya ini sudah 8 bulan ini saya bersyahadah. Jadi saya ini muslim sejak 8 bulan ini. Walaqad khatabtu ila ammati man bihadratika wa man laisa ma'aka faraduni li sawati wa dimamatu wajhi. Cuma begini Nabi, sudah 8 bulan saya ini muslim. Saya ini sudah ngelamar khotabtu kepada, bahkan amat ini bukan kepada orang perempuan merdeka, amatu man bihadratika, budak perempuannya orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim, jadi tentu budak perempuan yang muslimah ini ya. Atau kalau amat dimaknai umum ya umumnya perempuan-perempuan muslimah yang mengikuti engkau ini wahai Rasul. Bahkan orang-orang yang laisa ma'aka, yang juga tidak beriman kepadamu. Faraduni, semua itu menolak lamaran saya. Nah, jadi ini
gak payu rabi kan maksudnya. Wong lanang elek kan wong wedok sing arep. Pokoknya siap ngelamar ditolak siapapun itu. Li sawati wa dimamatam ini gara-gara kulit hitam saya ini dan gara-gara wajah saya ini gak ganteng belas. Wa inni lafi hasabin min qaumi min Bani Sulaim, dan sebenarnya saya ini Nabi memiliki keturunan hasabin itu keturunan yang bagus, yaitu Bani Sulaim. Bani Sulaim itu kulitnya putih di sana itu. Cuman ini walakin ghalaba ala sawati akhwali, cuman beberapa paman atau pakde saya ini dari jalur ibu. Nah, dari jalur ibu saya itu punya saudara-saudara laki-laki yang kebetulan kulitnya hitam. Nah, itu jangan-jangan ada gen itu kalau bahasa sekarang ya. Jadi sebenarnya keluarganya itu Bani Sulaim itu keluarga yang terhormat. Keluarga baik-baik misalnya. Cuman ada gen kulit hitam dari saudaranya ibunya. Akhirnya faqala Rasulullah, wah ini ada orang jomblo gak payu rapi minta, maksudnya tentu minta pendapat Nabi, ya tentu minta tolong kalau bisa gitu. Akhirnya faqala Rasulullah, hal syahida al-yaum Amr bin Wahab. Nabi langsung tanya. Nah, di situ ada saudara sahabat bernama Amr bin Wahab. Maka tanya, apakah di sini ada saudara Amr bin Wahab? Wa kana rajulan min saqifi qaribil ahdi bil Islam. Amr ini kebetulan juga baru masuk Islam ya. Jadi Nabi itu memilihkan yang ya kira-kira mukafaah yang sama-sama baru masuk Islamnya gitu. Ya kira-kira entah setahun apa berapa bulan yang lalu. Qalu, ternyata sahabat menjawab, lah, wah tidak ada Nabi. Amr tidak kelihatan nih. Qala lahu, maka Nabi tanya pada orang ini yang jelek tadi, ata'rifu manzilahu, apa kamu tahu rumahnya Amr bin Wahab itu? Oh ya, tahu Nabi ini. Qala na'am, ya saya tahu rumahnya di sana Blimbing. Qala fadhhab waqra al-bab Qur'an raqiqan tsumma sallim fa idza dakhalta faqul zawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatatikum. Nah, nanti kamu datangi ya rumahnya Amr itu. Dia punya anak gadis. Tapi kebetulan cantik memang anaknya itu. Nanti kamu datangi rumahnya, ketuklah pintu dengan lembut. Jadi waqra Qur'an raqiqan, kalau ngetuk pelan-pelan, ucapkan salam. Nanti kalau sudah dipersilakan masuk, katakan pada Amr ini, pada bapaknya tuan rumah itu, bahwa Rasulullah menjodohkan saya dengan anak perempuan sampean. Sampaikan salam saya, kata Nabi begitu. Nah, jadi dilamarkan oleh Nabi ini ya. Wah, berangkat wa kana lahu ibnatun atikun kana laha hadzun minal jamal wal aql. Nah, ternyata betul Amr bin Wahab ini punya anak perempuan yang atikun, yang merdeka, bahkan bukan budak ini. Jadi maka tadi kalau amah itu ngelamar budak saja ditolak. Nah, ini suruh ngelamar perempuan bahkan cantik, du laha hadzun minal jamal wal aql. Perempuannya ini cantik dan pinter. Anaknya Wahab, anaknya Amr bin Wahab ini. Falamma ata al-bab qara'a wa sallama farahabu bihi haitsu sami'u lughata arabiyatin. Nah, ternyata dia betul mengetuk pintu pelan, mengucap salam, dan kalimatnya bagus. Nah, setelah mendengar itu, mendengar suaranya yang salam kok suaranya merdu gitu ya. Orangnya jelek tadi. Wa rahibu, keluarga Amr ini senang menyambut karena mendengar suaranya lughata arabiyatin. Bahasa Arabnya bagus gitu. Fafatahu al-bab, maka dibukalah pintu. Falamma ra'au sawadahu wa dimamata wajhihi in qabidu anhu. Nah, begitu dibuka, loh kok hitam gini orangnya, kok pesek, jelek. Akhirnya agak menahan si tuan rumah ini. Faqala, maka langsung dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zawwajani fatahtakum. Ya Pak, salam, gimana? Sesungguhnya Rasulullah menyuruh saya melamar anak putri sampean. Jadi langsung dikatakan begitu, belum disuruh duduk padahal ini. Akhirnya faradu, langsung ditolak oleh bapaknya. Welek ini ngelamar anakku gitu ya. Faradu alaih roddan qabihan, bahkan sambil ada kata-kata yang kurang pas gitu ya, qabih, kata-kata wis mari, mungkin diusir gitu ya. Enggak, anak saya enggak mau. Kampangannya bapaknya enggak mau. Jadi Amr bin Wahab ini. Akhirnya fa kharaja ar-rajulu wa madha
hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, nah, akhirnya kembali si orang jelek ini kembali kepada Nabi karena ditolak. Wahai Rasul, lamaran sampean ditolak sama Amr. Nah, ternyata faqatil fatatu, justru anak perempuannya tadi dengar rupanya itu. Pak, gitu ya. Akhirnya gini, qalali abiha, bilang pada bapaknya, ya abatah, an-naja qabla ay yufdihukal wahyu fa iyyaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zawwajani minhu faqad raditu bima radiyallahu li wa rasuluh. Nah, ternyata anak perempuannya yang mau, karena Rasulullah bukan jeleknya itu ya. Akhirnya bapaknya diingat, Pak, ya abatah, an-naja, hati-hati, gampangnya gitu. Anak itu selamat atau hati-hati ya. Qabla ay yufdihakal wahyu, sebelum nanti ada wahyu yang akan mencela sikap sampean ini. Lamarannya Rasul kok ditolak sampean ini gimana? Hanya karena melihat orangnya jelek begitu. Jadi itu maksudnya anaknya. Qad zawwajani minhu, karena Rasul sudah menjodohkan saya dengan orang itu. Faqad raditu, Pak, saya ridho. Bima radiyallahu li wa rasuluh, apa yang Allah dan Rasulnya ridho. Nah, ini contoh iman ya, contoh iman. Jadi yang bisa kita ambil di situ. Bisa juga ada pelajaran dari orang tuanya. Ya tentu orang tuanya memilihkan ya untuk anak, tidak sepenuhnya salah juga, tapi tentu ada pertimbangan. Nah, jadi ini banyak aspek bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi orang yang pesimis karena fisik oleh Nabi, tidak usah pesimis. Yang penting imannya, ketaatan dan amalnya sesuai dengan Rasul. Yang kedua, bagaimana mensikapi lamaran. Boleh, tadi itu kata Nabi kan, agamanya, kecantikan, ketampanan, kekayaan itu. Tapi yang tidak boleh tidak agamanya. Kalau yang lain tidak itu nggak masalah, tapi agamanya tidak boleh tidak. Lah kalau Rasul yang melakukan pasti Rasul punya pertimbangan dong, masa ngawur. Wong Nabi itu tidak pernah bicara kecuali berdasar wahyu kan gitu. Rupanya cerdas anak perempuannya ini. Meskipun dia cantik dan memang pintar tadi ya. Ini Rasulullah yang ngelamar ini, bukan bapaknya orang hitam itu. Hati-hati lho Pak, gitu. Akhirnya gupuh bapaknya, fa kharaja sayhu hatta ada Rasulullah. Maka dia kemudian mendatangi Rasul karena takut diingatkan anak perempuannya. Nah ini ya, bisa jadi kehati-hatian orang tua yang milihkan. Begitu diingatkan, loh ini kan Rasulullah, ya sudah harusnya tidak usah milih lagi, misalnya kan gitu. Maka dia cepat-cepat lari. Jadi lizauji wa huwa Sa'ad as-Sulami. Jadi bukan ini. Wajala safi adna al-majlis ini tadi. Jadi maka mendatangi Rasulullah lalu mendekat pada Rasul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul bertanya, "Antal ladzi radatta ala Rasulillah ma radatta?" Langsung ditanya Nabi, "Sampean tadi yang menolak lamaran Rasulullah." Gitu. Udah enggak bisa ngomong lagi nih. Qala, "Qad fa'altu." Nggih Nabi. Wastaghfirullah wa astaghfirullah. Wa dhanantu annahu kadzibun. Nggih Nabi, saya mohon ampun. Betul Nabi, memang saya tadi menolak. Tapi saya langsung mohon ampun kepada Allah. Saya tadi nyangka jangan-jangan orang ini buat-buat saja, makanya sekarang saya klarifikasi. Wah, sekarang ya tabayyun kepada Nabi. Kalau memang betul baginda Rasul yang melamar itu, saya juga siap. Akhirnya wa dhanantu kadzibun faqat zawajnahu. Ya sudah. Kalau memang betul Nabi yang menyuruh dia, zawajnahu, saya siap Nabi, saya nikahkan dia dengan anak saya. Maka fana'awadu billah min sukhtillah wa sukhti rasulih. Akhirnya fazawaja minhu bi arba'i mi'ati dirhamin. Jadi itu kehati-hatian orang tua tentunya ya, milihkan anaknya, wong anaknya ayu pinter kok dilamar wong elek kan gitu. Boleh sebatas itu. Tetapi ketika betul itu Rasul, sudah tidak ada pilihan lagi, tidak boleh milih. Sudah, saya tunduk penuh. Saya takut kalau Allah dan Rasulnya marah. Tadi itu sebenarnya anak saya sendiri Nabi yang mengingatkan saya. Gitu. Nah akhirnya sudah boleh saya nikahkan. Tapi ini mas kawinnya arba'i mi'ati dirhamin, 400 dirham. Kan dulu memang ada namanya mahar misil namanya ya. Mungkin dulu mahar untuk ibunya itu sekian. Maka dulu di Arab itu ada budaya begitu, tradisinya itu mas kawinnya itu tidak boleh kurang dari mas kawin ibunya anak perempuan ini, namanya mahar misil. Bahkan kalau bisa lebih, itu makanya makin lama makin mahal.
Sehingga banyak yang masih pegang budaya itu, laki-lakinya tidak mampu membayar mahar, akhirnya menjadi sulit. Makanya banyak nikah dengan perempuan dari luar Arab begitu. Itu kemudian kalau nggak salah pada zaman Raja Sabah, Raja Fahd itu ada regulasi tidak boleh, meskipun sebagian masih ya. Gitu akhirnya disetujui. Nah, faqala Rasulullah li zauji wa huwa Sa'ad aslam, maka Nabi berkata pada tadi si suami ini yang hitam itu namanya Sa'ad, idhab ila sahibatik fathul biha, sudah pergi sana, kamu sudah siap diterima lamaranmu oleh bapaknya ini. Faqala, laku orang itu mengatakan wallazi ba'atsa bil haqqi nabiyyan ma'ajidu syai'an hatta as'al ikhwani. Oh ya Nabi, siap Nabi, cuman saya belum bawa mas kawin Nabi. Saya nanti tak minta dulu ke kerabat-kerabat saya di sekitar sini. Saya kebetulan tidak bawa ini, karena nanti mas kawinnya 400 dirham itu tidak sedikit. Nah, maka kata faqala Rasulullah mahir imro'ataka ala salasati nafarin minal mu'minin. Nah, sudah gini aja. Nabi itu tahu guru bawa mas kawin 400 itu kan nggak sedikit. Sudah gini, kamu beri mahar calon istrimu itu dari 3 orang. Langsung ditunjuk Nabi. Idhab ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fakhudh min numi atai dirhamin. Kamu datangi saja Utsman, karena kaya Utsman ini ya. Mantunya Nabi juga. Datangi Utsman ya, minta, katakan suruh Nabi minta uang 200 dirham untuk membayar mas kawin. Lalu fakhudh min numi atai dirham. Fa'atahu wazatu, bahkan Utsman lalu menambahi. Wadhab ila Abdurrahman bin Auf, ini juga sahabat yang kaya. Yang kedua nanti kamu datangi Abdurrahman bin Auf, khudh minhu mi'ata dirhamin, ambil 100 dirham. Sama, jadi a'tahu wazadahu. Abdurrahman dikatakan, ada apa? Saya disuruh Nabi minta uang 100 dirham. Oh ya, tambahin mungkin 150. Wadhab ila Aliin wa khudh minhu mi'ata dirham. Bahkan Ali, mantunya sendiri itu. Ali itu kan tidak kaya, tapi pasti waktu itu pas punya uang ya. Jadi suruh datang Ali, suaminya Fatimah, minta kepada Ali 100 dirham. Jadi pas 400. Fa'atahu wazatu, ternyata Ali juga nambahi. Nah, jadi 400 dirham lebih. Nah, akhirnya fabaina huwa fi sukin. Jadi maka berangkatlah dia ke pasar untuk membeli mas kawin ya, yang seharga 400 dirham itu. Wa ma'ahu ma yashtari li zaujatihi farahan qarirul ain. Dia membawa uang sudah cukup, dengan hati gembira bisa membelikan mas kawin untuk calon istrinya tadi. Di farahan qarirul ain. Jadi qarrul ain itu perasaan gembira, mata yang tenang, maksudnya hati yang gembira. Iz sami'a sautan nafir yunadi. Ternyata pas di pasar itu tahu-tahu ada pengumuman, kalau bahasa sekarangnya. Sautan nafir itu suara trompet. Ini trompet ini biasanya komando untuk perang. Jadi waktu itu entah ada kabilah kafir mana mau menyerbu. Ya khailallah irkabi. Jadi menyeru, wahai kuda-kuda Allah, segeralah dinaiki. Jadi maksudnya segeralah siap-siap untuk berperang. Ini ada musuh yang akan menyerbu. Ini yakni an munadi Rasulullah SAW yunadin nafir. Fanadhara nadratan ila sama tsumma qala Allahumma ila samawati wal ardi wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la aj'alahunna hadhi darahim al yauma fi ma yuhibbullah wa rasul wal mu'minun. Akhirnya siapa tadi, Sa'ad As-Sulami ini ragu-ragu. Jadi beli mas kawin apa ikut perang? Maka dia kemudian melihat ke atas, melihat ke langit. Nadhar-nadharatan ila sama. Ya Allah, gitu ya. Sumakar Allahumma, ya Allah, ilah samawat, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya Nabi Muhammad. Sungguh uang ini 400 dirham lebih tadi ini akan aku gunakan hari ini fima yuhibbullah wa rasuluhu wal mu'minun, dalam hal yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dan semua orang mukmin. Artinya untuk perang. Jadi enggak jadi beli peningset, tapi beli senjata ini. Akhirnya fastaro farosan wasaifan warumhan wastaro majnan wasyadda imamatu ala batnih wa'tajaro. Akhirnya ya sudah, beli kuda, kan uangnya banyak itu. Jadi 400 dirham bisa beli kuda, beli pedang, beli tombak, beli panah, ya segala macam alat.
Majnan itu busur panah. Jadi kalau rumhan tumbak atau panahnya. Lalu dia ikatkan serban di pinggangnya, artinya siap-siap berangkat maksudnya ya. Alabatni waqtajaro, dan siap-siap. Falam yaro illa hamali qa'inai hatta waqafa 'alal muhajirin. Nah, kemudian dia tutup wajahnya, kalau sekarang pakai apa namanya? Penutup kepala, hanya kelihatan matanya itu. Jadi pasukan apa itu? Kayak Kopassus gitu yang pasukan Ibrahim Mahdi itu. Enggak kelihatan wajahnya, kalau dicoret-coret, ditutupi, hanya kelihatan matanya. Jadi dia betul-betul siap. Lalu dia bergabung di kalangan muhajirin, jadi orang-orang Mekah, tidak, karena orang Madinah belum banyak kenal ya. Akhirnya faqalu man hadzal faris alladzi la na'rifuh. Nah, orang-orang juga enggak kenal siapa iki. Gak ketok wajah kita, belum tahu kok bergabung dengan kita. Akhirnya faqala lahum Aliun radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, kafu anir rajul falalu mimman tara'a alaikum min qibalil bahrain aw min qibalis syam. Sudah, biar aja. Yang jelas kita akan bergabung dengan kita. Jadi mungkin dia dari Syam atau dari Bahrain sana jauh. Kita belum kenal, tapi dia pasti sudah beriman, sudah muslim seperti kita. Sudah, biar saja. Akhirnya amin sam faja'a yas'alukum an ma'alimi dinikum fa uhibbu ayyuwasikum al-yawma bi nafsi. Nah, jadi mungkin saja dia ingin mendapat pelajaran dari kamu nanti, makanya bergabung di sini. Jadi dia itu akan bertanya tentang ma'alimi dinikum, ajaran-ajaran agamamu. Maka aku senang kalau kalian memberi keleluasaan yuwasikum al-yawm bi nafsi. Biar aja dia beri kesempatan untuk bersama kita. Maka fa'aqbala yat'anu birumhihi wa yadribu bisafihi hatta nama bihi farasahu fanazala wa hasara an dhira'ih wa tashammara al-qital. Jadi gampangannya sudah siap orang ini, bahkan menusuk dengan tombaknya, menyabetkan pedangnya. Pokoknya latihan keras, siap-siap untuk berangkat perang, sampai akhirnya tertidur ya, istirahat maksudnya. Dan kemudian dia mengistirahatkan ziroknya atau lengan dan badannya gitu, untuk besok siap-siap berperang. Jadi ini masih panjang ceritanya ya. Jadi gampangannya si orang hitam jelek ini yang tadinya ditolak, dilamarkan oleh Nabi juga ditolak, tapi kemudian akhirnya diterima, bahkan dimudahkan untuk bisa punya mas kawin. Begitu siap beli mas kawin, dengar panggilan perang, dia lebih memilih ikut berperang saja. Itu sampai situ ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Ini dari Sita Isa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.